Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dipun riwayatake saking Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipun riwayatake apa hadis ahaqqu ma akhadhtum alaihi ajran kitabullahi azza wa jalla. Ahaqqu ma utawi luwih ngahakkine perkara akhadhtum kang ngalap sira alaihi ing atase ma ajron ing upah iku kitabullahi iku kitabe Allah azza wa jalla. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau, kitab Sahih Al-Bukhari, meriwayatkan suatu hadis di dalam Kitabul Ijarah, sebuah hadis dari Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis ahaqqu ma akhadhtum alaihi ajran kitabullahi azza wa jalla, bahwa sesungguhnya yang paling pantas, yang paling berhak, yang paling layak untuk kalian ambil upahnya adalah kitabullah azza wa jalla, yakni Al-Quran Al-Karim. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Asy-Shinwani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam hasyiah beliau, beliau mengatakan, wa bihadzal hadithi tamassaka al-qailun bi jawazi akhdhil ujrah ala ta'limil Qur'an. Berdasarkan hadis inilah sebagian ulama menyatakan tentang kebolehannya mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an. Namun demikian, berkenaan dengan masalah ini terdapat khilaf, di mana Asy-Syaikh Asy-Shinwani rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa ulama Hanafiyah menyatakan ketidakbolehan mengambil upah atas pengajaran Al-Quran. Kenapa kok demikian? Li'annahu ibadatun wal ajru fiha 'ala Allah ta'ala. Karena ta'limil Quran atau mengajarkan Al-Quran itu adalah ibadah. Oleh karena itu ganjarannya atau pahalanya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama Hanafiyah tidak memperbolehkan untuk mengambil upah atas pengajaran Al-Quran. Namun demikian, para ulama Hanafiyah membolehkan untuk mengambil upah atas ruqyah dengan bacaan Al-Quran berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Mengenai perbedaan pendapat ulama tentang mengambil upah atas pengajaran Al-Quran, lantas mana yang lebih kuat? Sebagian ulama memperbolehkan, sebagian ulama tidak memperbolehkan. Maka terdapat sebuah keterangan penjelasan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di mana beliau mengatakan, qala al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala fil Itqani, di dalam kitab Al-Itqan,
disebutkan begini, wa amma akhdhul ujrati 'ala ta'lim fajaizun. Adapun mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an, maka hukumnya boleh. Keterangan yang disampaikan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ini menyandarkan hukum boleh berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang tadi sudah disebutkan. Fafil Bukhari inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajron kitabullah. Berdasarkan hadis inilah maka hukum mengambil upah atas pengajaran Al-Quran hukumnya boleh. Namun demikian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith rahimahullah ta'ala melanjutkan kutipan beliau dari kitab Al-Itqan karya Imam As-Suyuti. Waqila, dikatakan menurut suatu pendapat yang lain, in ta'ayyana alaihi lam yajuz. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa apabila sudah menjadi keharusan bagi seorang ustadz untuk mengajar Al-Quran, karena memang tidak ada orang lain yang mampu untuk mengajarkannya misalnya, maka dalam kondisi ini dia tidak boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Quran. Dan pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Al-Halimi rahimahullahu ta'ala. Wakhtarohu Al-Halimi rahimahullahu ta'ala. Sedangkan menurut pendapat yang lain, waqila la yajuzu mutlaqan wa alaihi Abu Hanifah. Menurut suatu pendapat, tidak boleh secara mutlak mengambil upah atas pengajaran Al-Quran. Dan pendapat inilah yang dipegangi oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan disebutkan di dalam kitab Al-Bustan karya Al-Imam Abi Laith, yakni Al-Imam Al-Alamah Nasr bin Muhammad As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, at-ta'lim ala salasati aujuh, bahwa mengajarkan Al-Quran itu ada 3 macam. Ahaduha lil hisbah wala ya'khudhu bihi aywadon. Macam yang pertama adalah mengajarkan Al-Quran dengan sukarela, dan pengajar tersebut tidak mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'annya itu. Wasani yang kedua, ayyu'allima bil ujroh. Seseorang mengajarkan Al-Qur'an dengan mengambil upah. Wasalis, dan kondisi atau macam ketiga, ayyu'allima bi ghairi syartin. Seseorang mengajarkan Al-Qur'an dengan tanpa syarat upah. Namun demikian, jika dia diberi hadiah, maka dia akan menerimanya. Maka berdasarkan 3 macam pengajaran Al-Quran ini, yang paling utama adalah yang pertama. Fal awal ma'jur. Metode pertama yakni pengajaran Al-Quran dengan sukarela dan tidak mengambil upah atas pengajaran Al-Quran tersebut adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alaihi amalul anbiya. Dan inilah amal para nabi alaihi musholatu wassalam. Kemudian yang kedua, macam yang kedua tadi, ayyu'allima bil ujroh, mengajarkan Al-Quran dengan mengambil upah atasnya. Ini hukumnya mukhtalafun fihi, diperselisihkan ulama. Namun demikian, menurut keterangan Al-Itqan, karya Imam As-Suyuti yang dikutip oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, beliau mengatakan wal arjahu al-jawaz. Pendapat yang paling unggul mengenai macam yang kedua ini adalah menyatakan bahwa hukum mengambil upah atas pengajaran Al-Quran menurut pendapat yang lebih unggul adalah boleh. Sedangkan macam yang ketiga, yakni ayyu'allima bi ghairi syartin, ini hukumnya ya juzu ijma'an, boleh menurut kesepakatan para ulama. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana mu'alliman lil khalqi wa kana yaqbalul hadiyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru, sesosok pengajar bagi semua makhluk, dan beliau tidak mengambil upah atas pengajaran yang beliau lakukan. Namun demikian, beliau tetap menerima hadiah dan tidak menolaknya. Wa kana yaqbalul hadiyah. Demikian ini keterangan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah yang dikutip oleh Al-Habib
Zain bin Ibrahim bin Smith rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi berkenaan dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma yang kami sebutkan tadi. Naam, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.